Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat? Bagus, kita harus tetap sehat. Senang banget kita boleh kembali berkumpul, kita boleh kembali memuji Tuhan. Walaupun online tapi harus tetap semangat ya. Nah untuk itu kita mau menyambut Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Selamat-selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, bangunlah gembala, lihat terang besar. Dengar berita surga dan bergemar. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah. Jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam. Orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa pembuka dulu yang akan dipimpin oleh Jocelyn. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai ibadah online hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh berkati ibadah online kami. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati juga kakak yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Jocelyn. Nah adik-adik, kalian tahu nggak palungan itu apa? Ayo, tahu nggak? Ya, Tuhan Yesus lahir di palungan. Tuhan Yesus nggak lahir di rumah sakit yang besar. Tuhan Yesus nggak lahir di tempat tidur yang bagus, tapi Tuhan Yesus lahir di palungan. Nah nanti Kak Ondi bakal bercerita lebih lanjut, tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya. Di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera, menengok Juru Selamatmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya. Di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke
adik-adik, kita udah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau memasuki firman, kita mau menyiapkan hati kita mau dengerin Kak Odin cerita. Untuk itu kita mau menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab dari Lukas 2 ayat 1-7. Lukas 2 ayat 1-7. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Halo, apa kabar adik-adik? Semoga semuanya adik-adik baik-baik aja ya. Nah, gak kerasa nih, kita udah bener lagi mau memasuki masa-masa yang paling ditunggu orang-orang Kristen ya, masa-masa Natal. Tinggal beberapa minggu lagi kita akan melakukan ibadah Natal. Nah, cerita kita hari ini, seperti yang tadi udah dibacain sesuai Alkitabnya, kita akan membahas juga tentang kisah Natal, tapi dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Biasanya adik-adik kalau dengar cerita Natal tuh dari sisi bagaimana Tuhan Yesus lahir didatengin oleh ada 3 orang majus datang. 3 orang majus itu kan raja-raja ya, raja-raja datang untuk menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus. Terus dia datang bawa hadiah dikasih ke Tuhan Yesus. Nah, cerita itu kan lebih ke bagaimana kemeriahan dari kelahiran Tuhan Yesus sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas ceritanya sedikit berbeda. Kita bahas dari cerita yang ada di Injil Lukas. Nah, tadi kan udah dibacakan. Sekarang kita akan lihat video animasinya supaya adik-adik bisa lebih paham ceritanya tentang Injil Lukas itu sendiri. Jadi tadi diawalin oleh ini adalah Kaisar Agustus. Jadi Kaisar Agustus itu adalah raja yang memimpin bangsa Romawi saat itu. Kenapa bangsa Romawi? Kan Yesus orang Israel. Jadi bangsa Israel waktu itu lagi dijajah sama bangsa Romawi. Sama kayak dulu negara Belanda ngejajah bangsa Indonesia. Nah, ini bedanya bangsa Romawi ngejajah bangsa Israel. Bangsa Romawi waktu itu sedang dipimpin oleh Kaisar Agustus. Ini Kaisar Agustus nih. Nah, terus Kaisar Agustus pada saat itu menyuruh untuk mengadakan pendataan penduduk supaya memudahkan dia untuk melakukan pendataan. Makanya si Kaisar Agustus ini nyuruh seluruh orang-orang untuk balik ke kampung halamannya masing-masing supaya ngedatanya lebih gampang. Nah, ini prajuritnya Kaisar Agustus, dia ceritanya nempel pengumuman untuk dibaca orang-orang supaya orang-orang balik ke kampungnya masing-masing. Nah, ini ada Yusuf sama Maria. Nah, Yusuf Maria sebagai orang Israel, dia juga harus mengikuti aturan yang dibuat oleh Kaisar Agustus tadi itu. Makanya dia harus balik ke kampung halamannya si Yusuf, karena waktu itu Maria sudah tunangan dengan Yusuf. Nah, di mana kampung halamannya Yusuf? Kampung halamannya ada di Bethlehem, tempat kelahiran Tuhan Yesus kan ada di Bethlehem ya. Nah, kenapa sih Yusuf itu balik ke Bethlehem? Jadi Yusuf itu memang kampungnya di Bethlehem. Dia adalah keturunan dari Raja Daud, dan Raja Daud itu adalah orang Bethlehem. Nah, hal ini juga sesuai dengan apa yang udah ditulisin sama Nabi Mika di Kitab Perjanjian Lama. Adik-adik tahu nggak ayatnya? Nah, kita buka ya. Kita buka dari Kitab Mika pasal 5 ayat 1. Kakak akan bacain. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala. Nah, jadi Nabi Mika ini di sini meramalkan bahwa si Mesias, sang juru selamat dunia itu lahirnya di Bethlehem. Nah, cerita ini istilahnya namanya menggenapkan. Jadi cerita ini sesuai dengan apa yang sudah diramalkan oleh Nabi Mika itu, bahwa sang Mesias akan lahir di Bethlehem. Nah, ini ceritanya Yusuf sama Maria ke Bethlehem gitu ya. Dia nyari penginapan. Udah 3 penginapan. Nah, ditolak semua sama penginapannya. Kayaknya ini udah sering dibahas ya. Yusuf sama Maria nyoba ke penginapan, ditolak, dan akhirnya terpaksa untuk membawa Maria untuk tinggal di kandang domba. Nah, sebenarnya kan kita tahu ya, Yesus itu anak Tuhan, dan bahkan Yesus itu adalah Tuhan. Sebenarnya kalau Tuhan mau, kira-kira bisa nggak sih ngebuat supaya Yusuf sama Maria itu dapat penginapan atau dapat
tempat tinggal yang bukan kandang, yang lebih bagus gitu. Sebenarnya kira-kira bisa nggak Tuhan membuat itu terjadi? Harusnya sih bisa ya. Harusnya bisa Tuhan. Bukan harusnya, pasti bisa Tuhan sebenarnya buat supaya Yusuf sama Maria bisa tinggal di tempat yang lebih nyaman dari kandang, tinggal di tempat yang lebih bagus dari kandang. Tapi ini Yusuf sama Maria bisa nggak dapat tempat tinggal, akhirnya harus tinggal di kandang. Berarti kan itu semua rencana dari Tuhan. Kenapa rencana dari Tuhan? Nah, kita lanjutin dulu ceritanya. Nah, ini jadi Maria sama Yusuf akhirnya memutuskan untuk tinggal di kandang. Nah, ini bayi Yesus lahir. Bayi Yesus lahir lalu ditaruh di palungan bersama hewan-hewan ternak lainnya. Nah, di sekitarnya hewan-hewan ternak. Beda ya sama cerita-cerita yang biasanya. Cerita-cerita yang biasanya kan lahir di sekitarnya itu raja-raja, ada orang-orang Majus yang ngasih 3 macam hadiah itu. Nah, kali ini ceritanya beda. Kayak yang tadi kakak udah bilang, ini semua rencana Tuhan, di mana Tuhan Yesus ini lahir di kandang. Itu sebagai simbol bahwa Tuhan itu lahir di dalam suatu kondisi yang sangat sederhana. Kenapa sederhana? Nah, adik-adik lahir di mana coba? Biasanya sih kalau udah seumuran adik-adik ini, biasanya orang tuanya lahirnya pasti di rumah sakit, ditolong oleh dokter yang pintar gitu ya, lewat operasi atau lewat ditolong sama perawat, bisa dapat penanganan yang baik, terus akhirnya sembuh, dirawat dengan baik. Nah, Tuhan Yesus ini beda, dia lahir di kandang domba. Dia lahir sangat sederhana, nggak ditolong dokter, nggak ditolong perawat, sangat sederhana di kandang domba. Terus adik-adik dulu habis lahir pasti kalau tanya mama papanya, habis lahir pasti ditaruhnya di kasur bayi. Nah, sedangkan Tuhan Yesus ditaruhnya di palungan. Palungan itu adalah tempat makan domba. Jadi ini kalau adik-adik lihat di sekitarnya ada jerami. Nah, jerami ini adalah makanan-makanan dari hewan-hewan ternak. Jadi ini adalah tempat makannya hewan-hewan ternak. Pasti dibersihin dulu ya sebelum ditaruh bayinya. Tapi ini adalah sebenarnya fungsi utamanya dari palungan ini adalah tempat makan dari hewan-hewan ternak. Jadi Tuhan Yesus lahir di situ. Tuhan Yesus lahir dalam kesederhanaan. Nah, apa yang bisa kita lihat dari cerita ini? Ceritanya sudah sampai sini tadi Lukas ya. Apa yang kita bisa lihat dari cerita ini? Kalau kita bandingin sama raja, kan Tuhan Yesus itu adalah raja kita, raja damai. Tuhan Yesus itu juru selamat. Tapi kalau dibandingin sama raja yang ada saat itu, Raja Kaisar Agustus contohnya, itu sangat berbeda kan? Kaisar Agustus itu tinggalnya di istana yang megah, terus punya banyak anak buah. Sedangkan Tuhan Yesus lahirnya di kandang domba, sangat jauh kan? Nah, ini memang ini kan menandakan kalau Tuhan itu memang maunya kedamaian ini lahirnya dari suatu yang sederhana, suatu kesederhanaan. Nah, terus maknanya buat adik-adik apa yang bisa adik-adik ambil kesimpulannya? Nah, biasanya adik-adik ngerayain Natal tuh kayak gimana? Biasanya kan kalau kita ingat tentang Natal, kita ingatnya tentang pesta, tentang makan-makan gitu ya, makan banyak. Terus kita ingat tentang dapat kado, dapat banyak kado, dapat uang, terus senang-senang, pokoknya happy-happy gitu ya kalau kita ingat Natal pada umumnya. Nah, tapi sebenarnya ada nilai lain loh dari Natal, ada bagian lain dari Natal yang sering kita lupain, bahwa Natal itu juga ngomongin tentang kesederhanaan, bagaimana Tuhan lahir dalam suatu kesederhanaan di kandang domba ini, di palungan ini. Nanti kalau di cerita selanjutnya diterusin, kita akan ingat kalau Tuhan Yesus yang datang selain orang Majus adalah para gembala-gembala. Nah, gembala itu pada saat itu juga adalah orang-orang yang dianggap remeh sama orang-orang sekitarnya. Tuhan Yesus datang bukan cuma untuk orang-orang yang
berpuasa kayak orang-orang Majus, tapi juga untuk orang-orang yang biasa-biasa aja kayak para gembala kayak gitu. Nah, terus kalau Natal itu tentang kesederhanaan, maksudnya gimana sih Kak? Nah, kita bandingin sama kondisi kita saat ini. Kita sekarang lagi ada di masa pandemi namanya adik-adik ya. Jadi kita lagi takut nih banyak penyakit-penyakit di luar sana. Jadi kita lebih baik di rumah aja. Kita yang tadinya bisa pesta, kita tadinya bisa ketemu teman-teman, kita bisa senang-senang sama teman-teman, sama keluarga banyak, sama om, tante, sepupu-sepupu. Kali ini di Natal tahun ini tepatnya, kita mungkin nggak bisa sebebas itu. Kita nggak bisa Natalan sekolah minggu sama kakak-kakak, kita nggak bisa Natalan sama teman-teman di sekolah. Nah, kita ingatlah bagian Natal yang kayak gini, bagian Natal yang sederhana. Adik-adik harus ingat kalau Natal juga bisa loh dirayain dalam kesederhanaan, bisa dirayain dengan sama mama papa aja, cerita-cerita, terus minta mama papa jelasin tentang Natal itu, terus berdoa bareng sama mama papa, terus nyanyi-nyanyi sama mama papa, nyanyi lagu Natal, menghias pohon Natal, makan barengnya cuma sama papa, jadi lebih akrab sama mama papa, sama adik-adik, sama adik kakak. Jadi Natalnya bisa dirayain lebih sederhana, tapi walaupun dalam sederhana itu adik-adik gak lupa kalau Tuhan Yesus itu tetap lahir pada hari Natal. Tuhan Yesus tetap datang dalam kesederhanaan. Tuhan Yesus tetap datang untuk menyelamatkan kita semua. Nah, makanya kita harus tetap bisa dalam keterbatasan ini, dalam situasi kayak gini, walaupun gak bisa pesta-pesta, gak bisa senang-senang, kita ngerayain Natal dalam suatu kesederhanaan supaya kita bisa terus tetap ingat bahwa Tuhan Yesus sudah datang untuk menyelamatkan kita, sudah datang untuk memberi kedamaian buat kita. Jadi selamat merayakan Natal adik-adik, selamat merayakan Natal dalam kesederhanaan, dalam keluarga adik-adik masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah hadir dalam hidup kami. Tuhan Yesus sudah boleh datang untuk kami, untuk menyelamatkan kami Tuhan, walaupun dalam kesederhanaan. Semoga Tuhan boleh bantu kami Tuhan untuk bisa tetap memaknai Natal ini, bisa tetap merayakan Natal tahun ini, walaupun dalam kesederhanaan, walaupun kami tidak bisa merayakan Natalnya seperti tahun-tahun kemarin. Kami bisa tetap merasakan kebahagiaannya, kami bisa tetap merasakan kehangatannya bersama mama papa kami, bersama adik kakak kami, dan kami bisa tetap mengingat bagaimana makna Natal, bahwa Tuhan datang untuk kami dan Tuhan datang untuk membawa kedamaian buat kami dan buat semua manusia di bumi ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Tuhan kiranya mau berkehendak dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih kawan di firmannya. Nah adik-adik, sesuai firman yang udah kita dengar, Tuhan aja datang ke dunia dengan begitu sederhana, lewat palungan di kandang domba. Nah kita yang hidup di zaman sekarang juga harus tetap sederhana dan bisa bersyukur akan apa yang kita miliki. Nah sekarang kita mau menyanyikan satu lagu lagi, Natal di Hatiku.
adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan saat teduh. Amin. Happy Sunday semuanya. Dah. Sudah masuk Desember, Kak. Iya nih. Udah akhir tahun ya Kak ya. Iya, benar banget. Itu tandanya Natal Sudah dekat. dekat. Berarti kita mau merayakan Natal, Kak, bareng adik-adik semuanya. Iya, kita mau merayakan Natal Kak, tapi kita nggak bisa bertemu bareng-bareng. Ya. Sabar dulu ya Kak ya, karena vaksin belum ditemukan, pandemi belum berakhir. Kali ini kita harus merayakan Natal di rumah kita masing-masing Kak. Seru dong, Kak, nggak ketemu adik-adik. Sabar Kak, pasti akan tetap seru karena kakak-kakak PJS di sini sudah menyiapkan kejutan Kak. Iya, kejutan untuk tanggal 27 Desember. Kita akan merayakan Natal bersama-sama tanggal 27 Desember. Catat ya. Nah, dan adik-adik jangan lupa untuk mencatat jamnya ya. Jamnya itu ada 2 kali. Yang pertama untuk kelas kecil dan kelas sedang di jam 9 pagi. Kemudian dilanjutkan dengan kelas besar dan kelas remaja jam setengah 11 siang. Siang dong, Kak. Oh iya, pagi menjelang siang lah ya. Iya, pagi menjelang siang lah ya. Kak, apa yang perlu disiapkan nih Kak? Yang pastinya yang perlu disiapin itu pertama Alkitab, adik-adik jangan sampai lupa. Alkitab, Ya. apa lagi? Kuota. Kuota. Paling penting sih ini, kalau nggak ada kuota nggak bisa ketemu kita ya. Iya. Nah, untuk info lebih lanjut, adik-adik bisa menghubungi Nomor di bawah ini ini. ya. Catat ya, nomornya bukan Iya. nomor kalian atau nomor Kak Eci nih, Nomor soalnya. baru nih. Nomor baru. Atau info lainnya bisa dilihat di Instagram ya Kak ya. Instagram atau bisa chat wali kelas masing-masing, Kak. Iya, per bisa. kelasnya. Oke, sekian dari kita ya Kak ya. Ya, sekian dari kita. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa tanggal 27 Desember. Tuhan Yesus memberkati. Dah.